Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi teks editorial. Sebelum Bapak masuk ke materi teks editorial, Bapak akan mengulas kembali tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kalian belajar materi tentang teks cerita sejarah dengan Ibu Rahmiati. Nah, minggu ini kalian akan belajar bersama dengan Bapak. Baiklah, Bapak akan mengulas langsung materi minggu lalu. Materi minggu lalu adalah materi tentang teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, di dalam sebuah teks cerita sejarah terdapat struktur teks cerita sejarah. Di dalamnya ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Pendahuluan berisi apa saja? Berisi cerita yang paling dasar. Sedangkan perkembangan atau isi ini adalah sebuah alur cerita. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ini biasanya bagian inti dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya terdapat tahap-tahap dalam cerita sejarah, teks cerita sejarah. Ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian kejadian yang saling berkaitan. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan awal dari cerita tersebut. Yang kedua, rangkai kejadian yang saling berkaitan. Jadi, cerita yang pertama, kedua, dan ketiga, 4, dan seterusnya itu saling berkaitan. Yang ketiga, komplikasi. Nah, komplikasi ini terjadinya munculnya sebab akibat atau permasalahan yang terjadi. Itu adalah sebuah komplikasi. Itu yang dinamakan komplikasi. Yang keempat, resolusi. Resolusi itu tentang cerita akhir dari cerita sejarah tersebut. Intinya cerita sebelumnya. Nah, bagaimana kaidah kebahasaan dalam cerita teks sejarah? Kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks sejarah diantaranya penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan peristiwa dan fungsi keterangan yang menyatakan waktu, tempat, dan cara. Nah, teks cerita sejarah terdapat langkah-langkah menulis cerita sejarah. Yang pertama, menentukan topik sejarah. Yang kedua, merumuskan kerangka. Yang ketiga, mencari data penunjang. Dan yang terakhir, merangkai menjadi teks yang utuh. Mungkin itu saja yang dapat Bapak ulas materi minggu lalu. Apabila memang ada yang kurang, kalian bisa menambahkan sedikit. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.